Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup dan menolak bantuan dari malaikat Mikail. Beliau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam telah berumur 17 tahun dan telah banyak bergaul dengan banyak orang, beliau diajak ke perayaan yang disebut sebagai perayaan Tuhan-Tuhan mereka. Mereka berkata, "Mari berangkat bersama kami ke perayaan Tuhan-Tuhan kami." Berhala-berhala tersebut ditempatkan dalam satu bangunan yang terbuat dari batu pualam putih dan hijau. Di sana terdapat 73 berhala yang diletakkan di atas kursi terbuat dari emas. Berhala yang terbesar di kepalanya ada mahkota bertahtakan mutiara yang indah, memiliki dua mata yang terbuat dari yakut merah, dan di kanan dan kirinya berjejer berhala-berhala lainnya. Pada waktu hari raya, kaum itu suka membuat makanan dan meletakkannya di antara berhala-berhala, dan setan-setan mengambilnya, sehingga mereka menyangka bahwa berhala-berhala telah memakannya. Hal itu membuat mereka bahagia dan berkata, "Tuhan kami telah meridai kami, sebab itu Dia telah memakan makanan itu." Pada saat itu, kaum tersebut membuat makanan lalu meletakkannya di hadapan berhala di atas sebuah hidangan. Kemudian kaum itu pergi ke lapangan untuk merayakan hari raya. Hanya Nabi Ibrahim yang tidak pergi dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku sakit." Maka mereka berkata, "Tinggalkanlah saja dia. Mungkin saja wabah kolera telah menimpanya." Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam ditinggalkan oleh mereka, beliau mengambil kapak. Lalu beliau gunakan kapak itu untuk menghancurkan semua berhala kecuali yang paling besar. Selanjutnya kapak tersebut digantungkan ke pundak berhala yang paling besar itu. Lalu Nabi Ibrahim pergi. Ketika orang-orang kembali ke tempat berhala, mereka menemukan berhala-berhala itu telah hancur berantakan dan ada kapak yang tergantung di pundak berhala yang paling besar. Berkatalah mereka, "Siapakah yang melakukan perbuatan-perbuatan ini terhadap Tuhan kami? Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim." Mereka berkata, "Kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim." Maka Raja Namrud berkata, "Kalau demikian, bawalah dia dengan cara yang dapat dilihat orang banyak agar mereka menyaksikan." Setelah Nabi Ibrahim datang, Raja Namrud lalu berkata kepadanya, "Apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?" Nabi Ibrahim menjawab, "Sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada berhala itu, jika mereka dapat berbicara." Maka mereka telah kembali kepada kesadaran. Lalu Nabi Ibrahim berkata, "Sesungguhnya kamu sekalian adalah orang-orang yang menganiaya diri sendiri." Kemudian kepala mereka jadi tertunduk lalu berkata, "Sesungguhnya kamu, hai Ibrahim, telah mengetahui bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara." Maka Nabi Ibrahim berkata, "Maka mengapa kamu menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula memberi mudarat kepada kamu?" Nabi Ibrahim berkata, "Celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Maka apakah kamu tidak memahami?" Pada saat itu, Raja Namrud dan para pembantunya memperlihatkan kesombongannya. Mereka berkata, "Bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu, jika kamu benar-benar hendak bertindak." As-Sa'di mengatakan bahwa setelah Raja Namrud dan para pembantunya sepakat untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, dia memerintahkan untuk mengumpulkan kayu-kayu bakar dari gunung dengan diangkut oleh Bagal. Oleh karena itu, Bagal kemudian diputuskan keturunannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka terus mengumpulkan kayu bakar hingga 3 bulan lamanya. Setelah kayu bakar itu terkumpul dan ditumpuk, mereka menyulutkan api ke tumpukan kayu bakar itu. Asapnya mengumpul ke atas, yang hampir saja membinasakan penduduk kota itu karena saking panasnya api dan kepulan asap. Dalam situasi tersebut,
Sebagian orang ada yang bersembunyi ke liang-liang karena panasnya api. Api tersebut dinyalakan di sebuah kampung yang bernama Ghautah. Panasnya api itu sampai ke Damaskus, di negeri Syam. Mereka bingung bagaimana cara melemparkan Ibrahim ke api tersebut karena saking panasnya. Tidak ada seorang pun yang maju untuk melemparkan Ibrahim ke sana. Sehingga iblis terlaknat datang dalam bentuk seorang laki-laki. Dia berkata kepada mereka, "Aku akan membuat manjani, yaitu semacam alat pelempar, untuk kalian pakai melempar Ibrahim ke dalam api." Iblis sebelumnya telah melihat manjani-manjani neraka yang dipersiapkan untuk melemparkan orang-orang kafir ke dalam lembah-lembah di neraka. Setelah iblis selesai membuat manjani, Raja Namrud merasa senang. Lalu mereka meletakkan Ibrahim di dalam sebuah tabut, yakni peti, dan peti itu diletakkan di dalam manjani. Mereka bermaksud melemparkannya ke dalam kobaran api. Pada saat itu, malaikat yang ada di langit dan di bumi gaduh. Mereka berkata, "Wahai Tuhan kami dan junjungan kami, hamba-Mu Ibrahim tidak menyembah kepada selain-Mu. Mengapa dia dilemparkan ke dalam api?" Allah mewahyukan kepada mereka, "Wahai para malaikatku, apabila dia meminta pertolongan dari kalian, maka tolonglah dia." Maka malaikat Mikail alaihissalam datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan berkata, "Wahai Ibrahim, apabila engkau menginginkan agar aku menurunkan hujan kepadamu dan memadamkan api ini, tentu pada saat ini juga aku melakukannya." Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Aku tidak membutuhkanmu." Kemudian malaikat Jibril alaihissalam datang dan berkata, "Wahai Ibrahim, apakah engkau perlu bantuan?" Nabi Ibrahim menjawab, "Adapun kepadamu, maka aku tidak membutuhkannya. Cukuplah bagiku dia mengetahui keadaanku." Tiba-tiba sebuah panggilan dari atas menyeru, "Wahai Jibril, gepakkanlah sayapmu kepada api." Atas seruan itu, malaikat Jibril mengepakkan sayapnya, sehingga api itu padam dan api itu telah dijadikan dingin dan tidak mencelakakan. Dari sisi Nabi Ibrahim, Allah mengalirkan air yang dingin. Dari sisi api ada pohon delima. Dan Nabi Ibrahim diberi ranjang, yaitu tempat tidur dari surga yang di atasnya ada hamparan dari sutra, mahkota, dan perhiasan yang keduanya dipakai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau duduk di atas ranjang dalam keadaan yang paling nyaman semenjak dia dilemparkan ke dalam api. Pada saat itu, Raja Namrud yang dijauhkan dari rahman Allah pergi ke suatu tempat yang tinggi. Dia ingin melihat bagaimana jadinya Ibrahim. Tiba-tiba ada percikan api mengenai baju Namrud dan membakar ke semua bajunya kecuali badannya. Dia tidak terbakar oleh api, agar tahu bahwa api tidak akan membahayakan siapapun kecuali dengan seizin Allah. Tetapi semua itu tidak dijadikan bahan pelajaran oleh Raja Namrud. As-Sa'di mengatakan, pada hari itu, banyak sekali orang yang beriman karena mereka melihat mukjizat yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu tidak terbakar oleh api. Ketika Raja Namrud melihat itu, dia berkata kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Pergilah engkau dari tanah kami, agar engkau tidak merusak agama kami." Dan itulah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak bisa dibakar oleh Raja Namrud dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.